sih, Cek? Halo dulur sadayana kumaha, ada yang sudah bayar pinjol? Tentunya jangan lupa galbay. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Final Girl yang rilis pada tahun 2015. Langsung saja kita ke alurnya, cek this cerot. Pada awal film, kita diperlihatkan dua orang yang berbincang-bincang bersama. Mereka bernama William dan si bocil yang bernama Veronica. Ini dia tangkuraknya. Nampaknya William tertarik dengan Veronica karena meskipun kedua orang tuanya telah meninggal, namun Veronica tidak sedih sedikit pun dan menganggap bahwa hal itu wajar-wajar saja. Karena itu adalah siklus kehidupan. Hal ini dilihat oleh William bahwa Veronica adalah anak yang unik. Maka William mengajak Veronica untuk masuk dan bergabung untuk dilatih dan dididik sampai besar oleh William, agar menjadi agen rahasia spesial yang mampu mengalahkan orang-orang jahat dalam tingkatan kriminal yang sangat ekstrim. Yang dalam hal ini tidak bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian. Dan tanpa pikir panjang, Veronica pun langsung menyetujui akan ajakan William tersebut, karena memang tidak ada pilihan lain karena ia hidup sebatang kara. Tak terasa 12 tahun pun berlalu, Veronica kini sudah besar dan tumbuh menjadi wanita cantik. Dalam pelatihan terakhirnya ini, Veronica diajak bagaimana mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya. William mengajarkan Veronica teknik menggunakan kunci layar spesial yang dapat membuat musuh pingsan hanya dalam waktu 10 detik saja. Setelah itu, Veronica harus melewati uji coba mental tahap terakhir dengan memberikan suntikan serum yang dapat membuat Veronica mengeluarkan seluruh potensi besar dalam dirinya, agar suatu saat ia mampu mengalahkan setiap musuhnya. Veronica juga diberitahu bahwa misi pertamanya ini adalah hal yang tidak biasa, karena yang menjadi lawan Veronica adalah beberapa orang yang memiliki jiwa psikopat yang sering menculik dan menghabisi mereka tanpa ampun. Oleh sebab itu, Veronica harus lebih cerdas dan lebih gesit daripada mereka kini. Kini kita beralih ke sebuah kafe di mana ada beberapa anak muda yang tampak begitu rapi dengan setelan jasnya. Mereka adalah James, Sean, Daniel, Nelson. Meskipun mereka terlihat seperti orang baik, namun mereka merupakan sekelompok psikopat yang menjadi dalang hilangnya wanita-wanita cantik di kota itu. Untuk menutupi jejak pembunuhan mereka, mereka membuat alibi dengan selalu berkumpul di kafe tempat favorit mereka untuk bertemu dengan suatu wanita, yaitu pacar dari Sean yang bernama Jennifer. Jennifer yang ditinggal seorang diri di kafe didekati oleh Veronica. Mereka pun mengobrol. Di situ Jennifer tampak sedih karena Jennifer selalu ditinggalkan oleh Sean dan selalu memilih bersama teman-temannya dibanding dengan dirinya. Padahal Jennifer tidak sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh James dan yang lainnya sebagai alibi atas tindak kriminal yang mereka lakukan. Lalu Veronica pun menyarankan Jennifer untuk pergi meninggalkan pesan karena memang Jennifer sendiri pun keinginan untuk pergi jauh dari kelompok psikopat itu. Pada suatu hari, Veronica melancarkan aksinya. Veronica berdandan cantik bak wanita polos, dan hal itu berhasil mengundang James untuk mendekatinya. Seperti biasa, James mengajak wanita cantik itu masuk ke dalam permainan jahatnya. James membohongi Veronica untuk datang ke sebuah pesta yang akan dilaksanakan pada malam minggu. Dan tentu saja Veronica pun menyetujui karena itulah memang tujuannya. Malam minggu pun tiba, Veronica pun sudah siap berangkat dengan berdandan cantik, sedangkan James menyebut teman-teman sekopennya. Dan kini kita baru tahu beberapa karakter yang dimiliki oleh teman-teman James. Sean adalah psikopat yang sangat mencintai kekasihnya, yaitu Jennifer. Meskipun Jennifer sudah tidak nyaman karena merasa tidak diprioritaskan, sedangkan Nelson adalah psikopat anak mama yang sangat mencintai ibunya dan selalu makan makanan rumah dan juga es krim buatan tangan mamanya. Satu lagi Daniel adalah psikopat orang kaya yang selalu bertingkah brutal dengan sedikit akal dan suka menghabisi menggunakan kapak. Semuanya pun berkumpul dan siap untuk menjemput Veronica.
Veronica pun menunggu jemputan, tentu saja sudah siap untuk berangkat. Semuanya yang memandang Veronica terpana saat melihat kecantikan Veronica dengan gaun merahnya yang sangat menawan. Di perjalanan sebelum sampai ke tujuan, mereka beberapa kali membuat kekacauan dengan menghancurkan tempat surat di pinggir jalan. Veronica juga ikut-ikutan merusak kotak surat itu agar mereka percaya bahwa Veronica tidak mencurigai semua niatnya. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di tengah hutan dalam keadaan malam gelap gulita. Namun anehnya, di dalam hutan hanya ada mereka saja dengan sofa yang sudah sangat rusak. Meskipun Veronica sudah sangat tahu permainan mereka, di sana mereka membuat permainan yaitu Truth or Dare. Sebelum dimulainya permainan, Veronica memberikan minuman yang ternyata sebelumnya telah dicampur dengan obat bius yang bisa membuat peminumnya berhalusinasi. Lalu dimulailah permainannya. Di awal permainan, James memilih Truth, jujur bahwa hal terburuk dari dirinya adalah saat pertama kali berburu. Ada seekor kelinci yang terkena tembakannya dan sengaja ia lepaskan dan tidak menghabisinya. Atas dasar kasihan, yang ternyata justru kelinci itu lebih menderita dan mati dalam keadaan kesakitan. Kini Veronica mendapatkan Truth, yaitu ia jujur bahwa Veronica berkesempatan menolong nyawa seseorang, tapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin maksudnya adalah kepada sekelompok psikopat itu. Daniel pun meminta cerita lengkapnya, namun Veronica menolak bercerita lebih jauh. Kini giliran Daniel. Daniel mendapatkan Dare untuk membunuh lalu tanpa pikir panjang, dan yang diambilnya adalah cacing tanah untuk dibunuh sebagai tantangan yang harus ia lakukan. Singkat cerita, permainan pun mengarah ke Veronica kembali karena Truth tidak boleh dua kali pada orang yang sama. Maka Veronica pun mendapatkan Dare, yaitu tantangan untuk diikat di bagian tangannya. Dan saat itu jugalah dimulai permainan yang sebenarnya. Veronica diminta untuk berlari 5 menit sebelum semuanya akan memburu dirinya dan menghabisinya. Tentunya Veronica yang berpura-pura berlari ke dalam hutan mulai menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya. Dan pada saat bersamaan, minuman yang dicampur dengan obat bius mulai bekerja dan membuat halusinasi bagi yang meminumnya. Target Veronica yang pertama adalah Daniel yang selalu membawa kapak. Daniel yang berhalusinasi melihat sosok yang paling ia takuti, yaitu sosok pria berkepala panda. Daniel pun melawannya, namun ia tak sadar yang ia lawan bukanlah sosok yang ia takuti, melainkan Veronica. Tak segan-segan, Veronica langsung menyerang Daniel dan memodarkannya dengan kapak yang dimilikinya sendiri. Kini beralih ke Nelson yang psikopat pencinta mama, yang dalam keadaan halusinasi dipikirkan Nelson ibunya telah mengkhianatinya, yang membuat Nelson marah padanya. Padahal nyatanya Veronica yang menyerang hingga akhirnya ia dikalahkan oleh Veronica dengan cara memukul kepalanya dengan batu. Kini James yang tahu teman-temannya satu persatu telah dihabisi, melanjutkan perburuannya untuk mengkoitkan Veronica. Berganti ke Sin yang masih mengalami halusinasi. Melihat pacarnya Jennifer telah berselingkuh dengan James, teman dekatnya, saking kecewanya ia pun mencekik Jennifer tanpa ampun. Padahal ia tidak sadar bahwa yang dicekiknya adalah Veronica. Hingga akhirnya Veronica dapat membalasnya sehingga Sin pun maut memuntah usia. Veronica yang terluka akibat perkelahian sebelumnya kini berada di sungai sambil memperbaiki hidungnya yang patah. Dari arah belakang, tiba-tiba James datang dan mendekati Veronica. Mereka tidak langsung saling menyerang. Veronica pun jujur pada saat bertanya mengapa teman-temannya berhalusinasi. Itu karena ia memberikan obat-obat di dalam minumnya. Dan kebetulan saja hanya James yang tidak meminum obat itu atau minuman itu. Kini giliran Veronica yang bertanya berapa banyak wanita yang telah dihabisi James. Faktanya, James dan teman-temannya telah menghabisi sebanyak 20 orang dan perkelahian pun tak dapat terelakkan lagi. Veronica yang kewalahan melawan James pun teringat jurus kuncian spesial yang diajarkan oleh Williams. Dengan cepat, Veronica menggunakan dan membuat James pingsan dalam waktu 10 detik saja. Dalam keadaan pingsan itu, James dicekoki minuman oleh Veronica.
agar ia berhalusinasi juga. James yang tersadar tidak percaya dan kaget karena ia berada dalam posisi diikat tali. Meskipun sudah memohon-mohon untuk dilepaskan dan berjanji tidak akan menghabisi wanita lagi, Veronica enggan melepaskannya dan efek dari minuman yang berisi obat halusinasi pun bekerja, yang membuat James berhalusinasi melihat seluruh korban wanita yang telah ia habisi sebelumnya muncul dan berdatangan. Saking ketakutannya dengan apa yang lihat, membuat pijakan James terlepas dan membuat dirinya tergantung hingga maut. Mantap usia. Lalu William pun muncul untuk melihat hasil misi pertama Veronica yang mampu mengalahkan sekelompok pria berjiwa psikopat yang selalu menghabisi para para wanita di kota itu. Di akhir cerita, William dan Veronica merayakan kesuksesan atas berhasilnya misi pertama Veronica. Mereka merayakannya dengan memakan pancake yang rasanya tidak enak sama sekali. Dan film pun tamat. Ending yang cukup memveronikakan. Menurut saya film ini lumayan menegangkan, namun masih terkesan buru-buru dan terlalu terbaca plot twistnya. Tapi tetap keren lah, apalagi ya si Veronica-nya lumayan lah buat sudah. Jadi pesan yang dapat kita ambil adalah jangan main ke hutan itu. Sekian video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Salam Galbay. Cek distro.